Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 11 April berjudul Ikatan Cinta Uang. Tidak dapat disangkal bahwa kenyataan sekarang ini uang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Uang telah menjadi fokus hidup satu-satunya pada hampir semua orang, termasuk ya banyak orang Kristen di dalamnya. Pada akhir zaman ini manusia telah menjadi hamba uang. Begitu dikatakan Paulus di dalam suratnya. Banyak orang termasuk orang Kristen menjadi hamba uang di mana hidupnya dikendalikan atau dikuasai oleh uang. Memang dunia yang semakin materialistis menciptakan keadaan di mana uang menjadi segalanya dan menjadi pusat kehidupan. Hal ini memberi pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan banyak orang Kristen. Ya. Ternyata tidak sedikit pendeta yang telah terbelenggu oleh gairah cinta uang ini. Sehingga mereka pada dasarnya tidak lagi menjadi hamba uang. Maksud saya tidak lagi menjadi hamba Tuhan tapi hamba uang. Ya, begitu. Tidak sedikit pendeta yang telah terbelenggu oleh gairah cinta akan uang, sehingga mereka pada dasarnya tidak lagi menjadi hamba Tuhan, tetapi telah menjadi hamba uang, saudara-saudara. Nah, ini fakta yang tidak bisa dibantah, saudara. Uang dapat membuat mata hati menjadi gelap, sehingga seorang pendeta yang berdiri sebagai pembicara di mimbar menyampaikan firman Allah yang telah disesuaikan dengan semangat zaman, yaitu teologi kemakmuran. Kemakmuran duniawi. Di dalam Tuhan ada kemakmuran, tapi jangan diarahkan kepada kemakmuran duniawi. Seringkali apa yang dianggap kebutuhan adalah ambisi pribadi atau pikiran fasik manusia berdosa yang ingin memuaskan diri dengan materi. Harus disadari bahwa dengan jumlah uang yang besar, dengan jumlah uang yang banyak, bisa membawa seseorang akan semakin terbelenggu oleh gairah cinta akan uang. Mereka berusaha untuk memiliki uang dalam jumlah besar, tentu dengan anggapan bahwa semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin bahagia, makin lengkap, serta merasa aman dan nyaman. Orang yang fokus hidupnya adalah uang akan semakin tidak pernah mengenal apa artinya sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Nah, inilah faktanya, saudara, banyak orang tidak selesai atau belum selesai dengan dirinya sendiri karena itu ikatan cinta uang. Orang Kristen yang cinta uang pasti tidak mengalami keselamatan. Sebab hanya kebenaran yang memerdekakan. Sedangkan orang yang cinta uang tidak akan pernah mengerti kebenaran. Lukas 16 ayat 11. Dengan demikian orang yang tidak memiliki sikap yang benar terhadap uang tidak dapat dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sebab selalu meleset, ya, uang itu membuat meleset. Memang mereka bisa menjadi orang yang baik di mata masyarakat, santun, bisa menjadi aktivis gereja, bahkan menjadi pendeta. Tetapi ia tidak pernah bisa hidup dalam ketepatan sesuai dengan kehendak Allah. Padahal panggilan orang percaya adalah panggilan untuk sempurna seperti Bapa. Ketepatan berpikir, berucap, dan berperilaku setiap hari. Saudaraku, Paulus dalam 2 Timotius pasal 3 menunjukkan bahwa salah satu ciri gairah atau spirit manusia pada zaman akhir ini adalah menjadi hamba uang. Firman Allah menyatakan bahwa cinta uang merupakan akar segala kejahatan. Kata cinta uang dalam teks aslinya adalah filar kuria. Kata ini gabungan dari dua kata, ya, filar dan kuria. Filar berasal dari kata phileo yang artinya bersahabat. Jadi bukan sekedar berteman, ya, bersahabat. Adapun kuria berarti uang. Kata teman dalam bahasa Yunani selain phileo juga hetairos. Kalau hetairos ini hanya sekedar berteman. Tadi kalau filar kuria berarti bersahabat. Bersahabat dengan uang. Uang itu bisa menjadi teman, bisa jadi hetairos. Menjadi teman kita untuk mengabdi dan melayani Allah.
Tapi kalau menjadi sahabat, akhirnya Tuhan yang jadi teman. Tuhan yang dipakai untuk meraih dunia, meraih uang sebagai sahabatnya. Ini terbalik, saudara. Nah, saudaraku sekalian, jadi kalau menggunakan kata phileo, philar, kuria, ini menunjukkan kedekatan dan keterikatan seseorang dengan uang. Orang yang terbelenggu oleh cinta uang memiliki keadaan hati yang merasa tidak bahagia jika tidak memiliki uang dalam jumlah tertentu. Ia terpasung di situ. Kalau tidak memiliki uang dalam jumlah tertentu, dia tidak merasa bahagia. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki uang dalam jumlah besar dapat lebih merasa bahagia, aman, dan nyaman. Nah, orang seperti ini akan selalu mengharapkan dan berusaha memiliki uang dalam jumlah yang lebih banyak untuk dapat memenuhi semua hasrat, semua keinginan, semua ambisinya. Ya, guna membeli atau memperoleh segala sesuatu yang dia pandang bisa membuat hidupnya lengkap, membuat hidupnya nyaman, aman, terhormat, ya, mendapat pujian, sanjungan, dan lain-lain. Dengan demikian orang seperti ini hidupnya bergantung pada kekayaan. Yesus mengatakan dalam Injil bahwa orang percaya harus melepaskan diri dari segala milik agar layak menjadi murid, agar bisa diubah. Jadi orang yang terikat uang tidak bisa diubah, tidak bisa. Jadi baik bisa, tapi untuk memiliki kodrat ilahi tidak bisa. Melepaskan diri dari segala milik berarti juga terlepas dari belenggu cinta uang. Orang yang masih terikat dengan percintaan uang tidak akan dapat menjadi murid Yesus. Ini berarti tidak akan pernah mengalami perubahan dari kodrat manusia ke kodrat ilahi. Berarti gagal keselamatan yang ditawarkan Allah kepadanya. Gagal. Keselamatan itu usaha Allah mengembalikan manusia ke rancangan semula, membuat manusia berkodrat ilahi, saudaraku. Karena cinta uang, ya, tidak mengenal kebenaran, dan padahal kebenaran yang memerdekakan. Jadi keselamatan tidak terwujud dalam hidup orang itu. Nah, sekarang ini kenyataan dalam hidup yang terjadi, uang sudah menjadi segala-galanya bagi hampir semua orang. Orang percaya harus melepaskan diri dari ikatan cinta uang. Jika seorang Kristen tidak terlepas dari belenggu cinta uang, berarti membawa diri kepada keadaan belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus bersikap benar terhadap uang agar tidak terjebak dalam cinta akan uang. Sikap yang benar, saudaraku, adalah menjadikan uang untuk bersahabat dengan Allah. Jadi uang bukan sahabat kita. Uang bisa menjadi teman, tapi sahabat kita adalah Allah. Orang percaya yang bersahabat dengan Allah menggunakan uang untuk kepentingan pekerjaan Allah. Nah, kita harus bekerja keras mencari uang. Semua itu kita lakukan demi kepentingan kerajaan Allah. Kita harus dapat melepaskan diri dari belenggu semangat zaman ini. Setelah kita terlepas dari semangat zaman ini, yaitu mengenai uang, kita dapat bertarung menolong sesama agar mereka juga dapat terlepas dari cinta uang. Dalam hal ini kita menjadikan uang sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi rencana Allah. Uang bukan tujuan. Dengan demikian seseorang dapat selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Jadi hanya orang yang sungguh-sungguh tidak terikat uang yang dapat selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.